Kalau madrasah ya? Iya, ada Bapak. Ada Bapak. Saya hanya UKM. Masalah di sekolah kami hampir miris yang seperti dikatakan oleh Pak Wati tadi. Kepala sekolah kami masih muda, Pak. Jadi kalau menurut saya mungkin Bapak kepalanya masih belum terpikir. Saya sudah terpikir dan tergambar. Kalau diadakan supervisi, itu guru senior semua, kemudian supervisi Bapak Camat kami. Jadi di sini saya memohon kepada Bapak memberikan solusi. Kira-kira bagaimana kalau supervisi yang ada di sekolah kami, terutama yang untuk guru passing, karena kami sudah banyak itu Pak yang passing, bekerja sama dengan pengawas. Mungkin ada sebagian guru yang bisa disupervisi langsung oleh Bapak Camat kami, tapi sepertinya lebih maksimal kalau pengawas yang mengadakan supervisi di sekolah kami, Pak. Itu untuk sekolah kami, kalau sekolah lain kami tidak tahu. Mungkin ini aja Pak yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama tadi masalah Bapak singgung masalah kehadiran guru. Apakah memang ada juknis khusus yang mewajibkan guru itu, misalnya serti itu wajib 6 hari? Kalau memang ada aturan khusus, ada senjata kami untuk ngomong. Jadi kalau yang ngomong contoh kepala, katanya itu kebijakan kepala, karena nggak semua sekolah menerapkan itu Pak. Walaupun memang saya dengar dari staf Pendis itu akan disosialisasikan, tapi sampai sekarang itu kan belum terrealisasi. Jadi kami ingin mewajibkan juga, kami agak ngeri-ngeri juga lah Pak. Nanti dianggap jolin pula kami Pak. Yang pertama, yang kedua, masalah supervisi Pak. Saya kan masih baru, jadi apa benar ketika mensupervisi pengawas dari kepala sekolah itu duduk di depan, atau ada yang baru kepala sekolah dulu suruh mengajar atau pengawas suruh mengajar, guru itu yang mencontohkan. Jadi saya juga belum paham tentang mensupervisi yang benar menurut aturan yang sekarang. Kemudian yang terakhir mungkin Pak, ini masalah PPDB. Mungkin sekolah saya dan ada beberapa sekolah lain. Ketika sekarang ini kita bersaing dengan sekolah SMK, kalau SMA mereka kayaknya memang sudah sesuai dengan tanggal apanya, sesuai dengan pengumuman lah Pak. Sementara di SMK mereka katanya belum zonasi. Jadi yang penting ketika mereka sudah masuk ke kita, mereka belum tutup. Jadi murid-murid kita itu diculik satu-satu. Nah, bagaimana trik kita ya? Mohon kawan-kawan kepala sekolah juga yang senasib dengan kami, bagaimana trik bagi kita supaya memang siswa yang sekolah sudah daftar ke kita itu ketika SMK masih kekurangan murid, mereka masih menyasar-nyasar itu supaya tidak bisa murid kita disasar lagi Pak. Karena itu yang tiap tahun kami alami Pak. Tahun ini ada berapa juga yang begitu? Ada 2 atau 3 murid yang tahun ini. Jadi hampir tiap tahun itu terjadi Pak. Ini mohon penjelasan dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mensupervisi ketika masih muda dan istilahnya belum lama menjadi kepala madrasah, sementara di situ sudah banyak guru senior. Ya, jadi jawaban kita satu sebenarnya. Aturan mewajibkan kita supervisi. PMA-nya 624 tahun 2000 berapa? 2019 wajib dia disupervisi. Tujuannya apa? Untuk peningkatan mutu pembelajaran. Nah, itu aja jawabnya. Kalau walaupun dia senior dan sebagainya, kalau nanti kan ketika kita supervisi kan ada instrumen. Kita mensupervisi berdasarkan dengan instrumen. Ya, misalnya nanti apa? Misalnya cara membuka pembelajaran. Bapak cara membukanya udah salah. Nah, tapi jangan disalahkan begitu. Kontennya berapa? Nah, di situ tidak konten ya, tapi dengan kualitatif. Artinya dengan menggunakan bahasa-bahasa. Misalnya membuka pembelajaran, cara membukanya belum pas. Jadi dicatat catatan karena dia bentuknya adalah
kualitatif, bukan kuantitatif. Kalau kuantitatif berarti dengan angka-angka, tapi ini dengan deskripsi yang perlu kita jelaskan di situ Bapak Ibu. Jadi kita tidak memandang itu, walaupun kita kepala madrasah yang masih muda seperti Pak Airul yang masih baru diangkat menjadi kepala madrasah. Nah itu yang menjadi pedoman kita adalah aturan. Nah kira-kira begitu ya. Aturannya menyatakan bahwa memang setiap guru itu wajib disupervisi dan itu merupakan tugas kepala madrasah yang wajib dilakukan oleh seorang kepala madrasah. Kalau Bapak Ibu tidak mau disupervisi, ya udah kamu nggak punya nilai, kamu nggak punya konten. Nah, gitu kira-kira begitu. Karena memang ada tahapan perencanaan. Dari perencanaan aja Bapak Ibu nggak membuat RPP, walaupun buat ibu senior, tapi ibu nggak buat RPP, udah salah. Nah, tidak membuat prota-prota, prota itu kan dari sini, saya guru senior, kadang-kadang begitu kan. Nah, saya udah pengalaman nggak? Untuk apa itu hal? Kira-kira guru senior banyak seperti itu. Tapi itu harus kita tangkal, karena itu merupakan aturan yang harus diikuti dan dipatuhi. Kalau ibu tidak ikuti aturan, tidak ikuti, ya berarti ibu menyalahi prosedur. Dan kamu tidak bisa dicairkan sertifikasinya karena kamu tidak memenuhi kriteria. Yang kedua yang berkaitan dengan kehadiran guru sertifikasi. Kalau jam wajibnya kan 24 jam. 24 jam itu bisa dipolkan menjadi 3 hari. Bisa begitu. Namun aturan simpatika nggak pernah mengatakan di simpatika itu 3 hari. Simpatika menyatakan 6 hari. Kurang dari 3 hari aja Bapak Ibu tidak layak error. Jadi mau apa lagi? Jadi Bapak Ibu, kalau sudah dikatakan gitu, maka kehadiran guru serti wajib 6 hari di Satmikal. Kebetulan guru kita kurang jamnya, maka dia harus ada izin dari kepala madrasah setempat dan izin dari kepala madrasah yang lain untuk ngajar di sana, nanti absennya disatukan jadi 6. Jadi absennya wajib tetap 6 hari di Satmikal. Ya, kalau ada yang kurang misalnya Pak, Satmingkalnya kurang, maka dia harus ada izin dari sekolah Satmingkal awal. Nah itu S berapa itu Pak? S20. Makanya Bapak Ibu kemarin Pak Sahril bilang, mohonlah S25 itu cepat diantar ke kantor. Di madrasah kita ada yang belum bandel ini, nggak mau ngantar ini S25-nya ini. Tolong cepat diantar S25-nya, itu menyangkut dengan kelembagaan dan identitas apa? Guru ya dan sebagainya. Tolong itu diantar, dan Bapak Ibu dibersihkan guru-guru yang sudah tidak ngajar lagi di situ, mohon itu dibersihkan. Semalam sudah dibuka itu simpatika untuk pembersihan guru dan guru yang masuk dan sebagainya. Mohon itu dibersihkan. Ya. Karena ada mungkin Bapak Ibu ada guru yang masih lama udah ngajar tapi udah nggak ngajar, udah pindah ke kemana kan? Itu mohon dibersihkan. Ya Pak, kan gitu ya Pak ya. Jadi mohon Bapak Ibu yang S25-nya segera dibersihkan. Kemudian yang terakhir apa dari Pak Bakti? Pertanyaan itu. Pindahan SMK. PPDB. Jadi PPDB itulah kadang-kadang Bapak Ibu. Rezeki itu begitu. Tapi begini, kita punya lihat kalau dia sudah mendaftar kita, begitu simpatika udah dibuka, maka kita langsung masukkan ke simpatika kita daftarkan di sekolah kita. Ketika dia nanti mau masuk kemari, kamu udah daftar sini, nggak bisa surat pindah. Kira-kira begitu Pak. Bukan simpatika, emis. Data emis apa? Saya bagi di emis ya. Mohon maaf di emis ya. Masukkan Pak emis. Begitu ada data dia masuk, masukkan ke emis. Ketika nanti dia masuk ke sekolah SMK, kan? Masuk ke SMK, kamu udah terdaftar di sana, kamu nggak bisa ya, harus minta izin kalau mau pindah. Itu salah satu penangkal. Penangkal yang lain saya tidak tahu. Ya, salah satu penangkalnya. Ya, itu saja Pak Irul dari saya. Mungkin ada tambahan Pak Marsani atau yang lain yang tersilakan. Disiplin bisa kita tegakkan. Jadi ada upaya-upaya kita Pak dengan jalan kita pendekatan secara naluri kita, kasih sayang kita, dengan senyum dan ramah kita membuat anak guru-guru itu betah di madrasah kita, sehingga kita nanti bisa memberikan arahan kepada guru-guru tersebut yang kurang gizi atau kurang semangat, ya, bisa menjadi gairah. Tentunya dengan pendekatan agama lah, dengan keagamaan kita, bahwa kalau kita mau menjadi guru madrasah, mau dihormati, kita disinilah tempatnya. Disinilah kira-kira Bapak Ibu tempat ladang kita. Kalau kita mau mencari lebih dari sini,
jangan di sini, tapi carilah yang di sana. Tapi kalau mencari keberkahan dan sebagainya, cari kehormatan, menjadi mulia kita di hadapan Allah, ditingkatkan derajat kita, maka di madrasah lah tempatnya. Kan kadang-kadang kita sebagai seorang kepala madrasah ada kiat-kiat kita, Bapak Ibu. Saya kadang-kadang menjadi pengawas, Bapak Ibu, mohon maaf kalau Bapak Ibu niatnya mencari kekayaan, jangan itu pintu terbuka lebar. Tapi kalau Bapak Ibu niatnya mencari keikhlasan ridha Allah, mencari keberkahan itu, di sinilah. Contoh nanti Pak, kalau Bapak Ibu mengajar dengan ikhlas dan sebagainya, suaminya soleh, pekerjaan suaminya tetap, penghasilan suami melimpah, ibu tambah dikasih sayang sama suami makin cinta dan berbagai macam, ya kan, Bapak Ibu. Itulah salah satu. Nah, kehadiran Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hadirnya aja sudah tidak tepat waktu, coba dibayangkan bagaimana nanti dengan keadaan anak-anak kita. Sayang dan anak-anak kita udah mengharapkan kehadiran Bapak Ibu, ternyata Ibu khianati. Alangkah dosanya Bapak Ibu. Kira-kira begitu Pak. Saya di anak hal begitu Pak. Saya di anak hal itu walaupun ordernya sedikit di sekolah saya. Mungkin Pak Heru juga begitu. Tapi insya Allah dengan kebersamaan itu Pak, mereka ya bisa kita pelan-pelan. Dan guru yang memang suka sifatnya memberontak dan tidak mau hadir tepat waktu, lambat laun dia menghindar, akhirnya dia keluar. Ya silahkan. Tapi kalau guru yang sudah disiplin dengan tepat disiplin, insya Allah bangkit. Dan akhirnya memang Bu, kalau dengan disiplin yang mantap, grafik kita akan naik Pak. Anak hal dari murid yang 14 naik sekarang 155. Dari 14 orang dulu. Tapi sekarang grafiknya alhamdulillah pelan-pelan gini Pak Udin. Mudah-mudahan diikuti dengan sekolah kita yang lain. Ini gambaran saja dari sekolah saya bukan berarti bangga tidak. Tapi begitulah cara membangun komunitas madrasah kita yang honornya kecil, yang tak seberapa tadi bisa jadi semangat. Ya Bapak Ibu ya. Kira-kira begitu Bu, apa? Saya tahu benar kalau sekolah itu mati. Ya karena memang begitu. Tapi ada beberapa sekolah yang secara logik saya tak masuk akal bisa maju. Tapi banyak madrasah seperti itu. Saya terkesima dengan sekolahnya Pak Bakti. Waktu saya pengawas di sana awal, itu hanya numpang di MDA yang sangat gak layak gitu untuk aliyah. Tapi begitu lambat laun sekarang aliyah Al-Wasiliyah Pandit Cermin dilihat, boleh buktikan. Sekarang bangunannya sudah megah, muridnya banyak dan sebagainya. Kenapa? Itulah dia. Karena madrasah ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa perkembangannya Bapak Ibu. Kalau dari awalnya, satu lagi MTS Wonosari awalnya juga numpang. Tapi sekarang MTS Wonosari luar biasa. Sudah banyak muridnya, sudah 300-an lebih. Luar biasa Bapak Ibu madrasah perkembangannya. Kalau manajemennya itu bagus. Ya, jangan timnya itu nggak solid. Di dalamnya itu tim madrasah itu harus solid. Kadang-kadang yang menjadi masalah kan tim di madrasah itu nggak solid. Kita tim, jangan sendiri-sendiri, kalau sendiri mampus lah. Tim, ya, jangan ada yang saling menjelekkan di madrasah itu gitu. Ya Pak Jumain kan, nah, jadi kira-kira begitulah. Nah, banyak pengalaman dari sesepuh kita, bagaimana membuat madrasah itu banyak. Bapak Ibu, mohon kadang-kadang gini Bapak Ibu, banyak sih permasalahan di sekolah kita itu gurunya. Ada guru yang seperti ini, modelnya begini macam. Sekolah saya aja begitu. Ada yang tidak memenuhi kriteria dan sebagainya. Susah kita membangun kebersamaan. Tapi dengan tim yang solid, madrasah kita insya Allah maju. Takbir, Allah